Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torgat pada chapter 227 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Sepotong Kenangan Tersembunyi dari Hari Itu. Baiklah, melanjutkan kedatangan Urek Mazino di tengah-tengah pertempuran antara Pobido Gustang melawan Lopobia Tromere. Di mana chapter sebelumnya Urek mampu menumbangkan monster roh jahat milik Tromere hanya dengan sekali pukulan kilat. Itu membuat mereka semua terkejut. Urek pun terlihat sangat kesal kepada mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah sekelompok bajingan. Gustang pun lalu merasa aneh mengapa Urek tiba-tiba muncul. Gustang pun mengingatkan bahwa antara dirinya dan Urek sudah setuju untuk tidak melakukan urusan satu sama lainnya. Mendengar perbincangan itu, Tromere pun memberitahu Urek Mazino bahwa ini bukan pertarungan yang harus ia ikuti, dan dengan nada kasar Tromere memerintahkan Urek Mazino untuk menyingkir. Mendengar hal itu, kemudian dengan mode angkuh dan sombongnya Urek Mazino tidak ingin menyingkir. Lalu Urek pun menantang mereka berdua jika ingin bertarung. Lalu Urek pun berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua datang dan seranglah aku." Urek Mazino tidak peduli, bahkan kalian berdua menyerang secara bersamaan. Menurut Mimin pada chapter ini keren sekali. Bisa-bisanya seorang Tromere berlagak sok keras di hadapan makhluk terkuat di menara saat ini. Sekelas Arihon saja yang notabene adalah kepala keluarga terkuat, setelah bertarung melawan Urek Mazino, Arihon mengakui bahwa Urek Mazino adalah pria yang sangat dihormati. Itu pun Urek Mazino masih menjadi reguler, belum menjadi ranker alias masih memanjat menara, sudah menantang seorang kepala keluarga. Nanti kita bahas soal ini di video yang lain ya. Kalau kata idola Mimin, dua kepala keluarga pun dijabanin. Seperti yang orang-orang bilang, tidak ada satupun orang yang bisa bertahan hidup setelah bertarung melawan Urek. Mungkin hanya Bam saat di Arc Bunga Ziena, itu pun Urek cuman main-main. Top 5 hack ranker menara bukan sekedar label, tapi memang kekuatannya yang di luar nalar. Meskipun urutan bukan berdasarkan hanya kekuatan, tetapi juga pengaruh. Soal ini kita bikinkan video terpisah. Yang jelas chapter selanjutnya Mimin pengen lihat apakah mereka berdua berani melawan Urek Mazino. Dan juga Mimin ingin lihat ekspresi dari Tromere yang berlagak sok keras kepada Urek Mazino. Kemudian panel malah berpindah ke tempat lain, di mana Pelerir yang berubah cairan berhasil menembus bagian tunas. Pelerir pun melihat segelas cahaya lekos di dalam tunas. Ternyata yang sedang menggunakan cahaya lekos itu adalah idola kalian, yaitu Rahel dan Hayura. Sontak Pelerir pun memanggil mereka berdua. Lalu Hayura dan Rahel pun langsung menoleh ke belakang. Ternyata orang yang memanggil adalah Pelerir. Mereka berdua pun terkejut kenapa Pelerir bisa ada di tempat ini dan apa tanduk yang ada di tubuh Pelerir. Kemudian Pelerir pun merasa ini adalah sebuah keberuntungan karena bertemu dengan mereka berdua, karena bisa menggunakan lekos untuk menuju ke arena pertandingan. Pelerir pun mengajak mereka berdua menggunakan lekos untuk ke arena pertandingan. Tiba-tiba Hayura langsung menyerang Pelerir menggunakan kopernya. Hayura pun sangat marah karena Pelerir sebelumnya menempatkan mereka berdua dalam bahaya. Hayura menganggap Pelerir adalah penipu. Hayura pun meluapkan emosinya karena Pelerir telah memberikan gelang palsu dan menempatkan mereka di tempat berbahaya. Selain itu, mereka sudah memberitahu Pelerir bahwa mereka terperangkap dan Pelerir bahkan tidak merespon atau mengirimkan seorang ranker. Lalu idola kalian yaitu Rahel mengingatkan Yura, meskipun terjadi, Pelerir tetaplah seorang wakil kapten. Hayura pun tidak peduli karena sekarang ini bukanlah berada di kapal induk Pobido. Hayura merasa bisa mati karena percaya pada Pelerir. Enkidu pun yang ada di dalam Pelerir berkomunikasi bahwa Pelerir kenapa tubuhnya sangat lemah, padahal Pelerir seorang ranker. Jika bukan karena perlindungan Enkidu, Pelerir mungkin sudah mati sekarang. Pelerir pun memberitahu Enkidu bahwa Hayura berasal dari keluarga H. Mereka sama bodohnya tetapi mereka kuat. Pelerir mengerti bahwa Enkidu marah padanya, tapi tolong dengarkan saja. Kemudian Enkidu memberitahu mereka bahwa Bam akan datang ke sini untuk mengambil bidak rajanya. Jika mereka tidak bekerja sama, Bam bisa mengambil kedua bidak raja kita. Sontak Rahel pun terkejut karena Bam ada di sini.
Berer pun menjelaskan bahwa benar Bam orang yang Rahel benci. Bam mengejar bidak raja yang lain yang ada pada Berer. Berer pun bertanya pada Rahel, menurutmu apa yang akan terjadi jika Bam mendapatkan kedua bidak rajanya? Berer menjelaskan, kita akan memberikan Bam momentum yang telah kita coba capai. Momentum bahwa kita telah mencoba untuk mengendalikan nasib dua keluarga di tangan kita sendiri melalui perang ini. Apakah itu yang kamu inginkan? Anda ingin Bam mengambil alih papan yang telah kita buat dan menjadi pemenang perang ini. Bukankah itu alasan kita bersekutu? Ujar Berer. Berer pun memberi tawaran pada mereka. Jika mau membantunya, Berer berjanji akan memberikan posisi di kapal induk Popido. Mendengar tawaran itu, Rahel pun sangat senang. Rahel akan membantu Berer dengan syarat itu. Namun Hayura ingin memberikan syarat kepada Berer dalam kondisi ini, bahwa Hayura dan Rahel yang akan membawa bidak raja yang ada di tangan Berer. Lalu Berer terkejut karena bidak raja ini adalah miliknya. Tetapi bagi Hayura, siapapun yang memilikinya tetapi tidak akan mempengaruhi permainan. Hayura pun meminta bidak raja itu karena tidak percaya pada Berer. Enkidu pun kembali berkomunikasi lagi dengan Berer. Dengan nada agak marah, Enkidu bertanya, apakah kita benar-benar harus bersekutu dengan para perempuan itu? Lalu Berer pun memberitahu Enkidu, tenanglah, kita butuh lekosnya sekarang, dan kekuatan Emily yang dimiliki para wanita itu sangat berguna. Kita bisa memberikannya kepada mereka sekarang dan mendapatkannya kembali dengan cara apapun, karena mereka tidak begitu kuat. Kemudian Berer pun akan memberikan bidak rajanya pada mereka. Mereka akan bekerja sama dengan Berer sebagai balasannya. Hayura pun meminta Berer untuk melemparkan bidak rajanya. Berer pun melemparkan bidak raja milik kepala keluarga Popido kepada Rahel. Lalu mereka pun sepakat dan akan pergi untuk mengambil bidak raja yang lainnya. Beralih ke tempat Endorsi dan juga Bam yang berhasil masuk ke dalam tunas menggunakan bongbong. Endorsi yakin bahwa Berer menuju ke tempat ini, meskipun sekarang tidak tahu kemana Berer pergi. Lalu Bam pun merasa tidak bisa melihat Berer sekarang, tapi Bam menebak bahwa Berer pergi ke ruangan arena pertandingan. Bam pun lalu mengajak Endorsi untuk pergi ke sana. Lalu Bam juga menanyakan keadaan Endorsi apakah dia baik-baik saja. Endorsi pun menjelaskan bahwa kondisinya sedikit sakit, tapi masih baik-baik saja. Endorsi tidak tahu jenis kemampuan apa yang digunakan untuk pemulihan, tetapi memang Tromere luar biasa, setara dengan 10 kepala keluarga. Lalu mereka berdua pun diperlihatkan pergi. Beralih ke tempat Kun, dia mulai sadar dan bangun sambil memegang perutnya. Kun tidak tahu di mana sekarang dan apa yang telah terjadi. Lalu Kun pun menyadari bahwa ada Dumas di sampingnya. Dumas pun menyapa Kun dengan sebutan penipu. Apakah kau sudah sadar? Dumas memberitahu Kun bahwa dia melindungi Kun dan juga Rak atas permintaan Bam dan juga kepala keluarga Popido Gustang. Lalu Kun pun heran mengapa Dumas mendengarkan permintaan Bam dan kemana sekarang Bam pergi. Dumas pun memberitahu Kun bahwa kemungkinan Bam pergi ke tempat kepala keluarga. Tiba-tiba dari belakang Kun ada sebuah benda jatuh. Ternyata benda itu adalah bidak raja kepala keluarga Lotopia. Kun yang menyadari hal itu pun bingung karena Dumas ada di sini. Bidak raja itu masih dalam cairan. Berer pun berusaha untuk kabur. Akan tetapi Dumas dengan cepat menangkapnya dengan kakinya. Kun pun bertanya apakah Dumas akan mengambil bidak raja itu. Jika Dumas tidak mau mengambilnya, Kun pun meminta agar diberikan kepadanya. Kun pun terlihat bingung untuk mengatakan hal itu kepada Dumas. Dumas pun menjelaskan bahwa dirinya tidak tertarik dengan bidak raja milik kepala keluarga Lotopia. Dumas meminta untuk bidak raja ini diberikan kepada Bam. Dumas pun lalu melemparkan bidak raja itu kepada Kun secara cuma-cuma. Dumas pun menambahkan bahwa dirinya tidak ikut permainan karena tugas yang diberikan kepala keluarga Popido Gustang telah selesai. Dan Dumas tidak tertarik lagi dengan bidak catur itu. Sejak kepala keluarga Popido mengambil bidak raja dari irregular, kepala keluarga Popido pasti telah menilai bahwa Bam tersebut memenuhi syarat untuk melakukan tindakan dalam permainan. Dumas pun berpesan, jadi berikanlah bidak raja itu pada Bam. Apapun pilihan Bam, Dumas yakin kepala keluarga Popido akan mengerti.
Jadi pergilah. Kun pun merasa aneh karena sebelumnya Dumas telah mencoba membunuh mereka, tetapi sekarang berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Bam. Kun pun tidak mengerti, tetapi Kun mengucapkan terima kasih dan lalu pergi. Kun pun tidak lupa membawa rak pergi menggunakan lekosnya. Perlahan-lahan Dumas pun menghilang. Emosi yang sangat kuat yang dirasakan oleh seorang pustakawan hebat terlahir dan kembali pada kepala keluarga Popido. Namun itu juga dimiliki oleh pustakawan hebat lainnya. Berdasarkan perasaan itu, Dumas membuat keputusan yang ketat dan mempercayakan pidak raja itu kepada anak laki-laki, yaitu Bam. Beralih ke tempat Bam dan juga Endorsi, mereka sedang berlari belum menemukan keberadaan Belerir. Tapi Bam yakin bahwa Belerir sedang menuju arena pertandingan. Lalu saat sudah melihat arena pertandingan, Endorsi pun menggunakan bumbung kembali untuk menuju ke sana dan akan menunggu Belerir di sana. Beralih ke tempat Hayura, Enkidu, Rahel dan Belerir di dalam koper yang sedang Hayura bawa sambil berlari. Enkidu terkagum karena menara telah berkembang dengan luar biasa. Enkidu tidak percaya ada sarana transportasi yang sangat nyaman dan sederhana. Enkidu pun merasa bahwa Hayura lebih baik daripada Belerir. Lalu Belerir pun meminta maaf karena dirinya tidak berkompeten. Kemudian dari belakang Hayura ada serangan dadakan dari Bam dan juga Endorsi yang menggunakan bongbong. Endorsi yang melihat Hayura pun langsung menyerang menggunakan Shinsu dari jarak jauh karena mengapa Hayura ada di tempat ini. Endorsi pun yang melihat Hayura membawa pidak raja langsung memerintahkan Bam untuk mengambilnya. Mendengar hal itu, Hayura pun langsung mengeluarkan Belerir dan juga Rahel dari kopernya. Rahel dan juga Belerir terkejut karena Bam berhasil mengejar mereka. Belerir sangat kesal mengapa Bam terus mengikutinya dan meminta Bam untuk tidak mengganggunya karena tidak ada hubungannya dengan Bam apakah 10 keluarga hancur atau tidak. Bam pun mengakui bahwa itu memang bukan urusannya. Mendengar hal itu dari Enkidu pun tidak terkendali karena Bam membuatnya gila. Belerir pun mencoba menenangkan Enkidu tetapi tidak berhasil. Lalu Enkidu pun mengambil alih tubuh Belerir dan berubah ke bentuk aslinya. Enkidu sangat marah mengapa Bam terus mengganggunya saat Bam tidak ada hubungan dengan 10 kepala keluarga. Enkidu pun mengeluarkan pedangnya dan akan membunuh Bam sekarang juga. Endorsi terkejut dengan penampilan Enkidu ke bentuk aslinya dan Bam pun menyadari sesuatu tentang penampilan Enkidu. Kemudian Enkidu meminta Rahel untuk segera lari ke arena pertandingan. Enkidu akan mengatasi Bam. Rahel diminta untuk lari dengan pidak raja itu. Enkidu akan membunuh Bam dan Enkidu akan segera mengikuti kalian. Lalu Hayura dan Rahel pun bergegas pergi. Kemudian Bam pun meminta Endorsi untuk mengejar mereka berdua. Rahel dan Hayura pun menggunakan kopernya untuk lari dengan cepat dan Endorsi di belakangnya mencoba mengejar mereka. Kemudian Enkidu telah memperingatkan Bam untuk terakhir kalinya karena target Enkidu adalah Tromere yang telah menjebaknya dan 10 kepala keluarga yang sialan itu. Enkidu tidak ingin menyakiti Bam, jadi Enkidu meminta Bam untuk pergi. Kemudian Bam pun dengan memasang kuda-kudanya memberitahu Enkidu bahwa makhluk apapun di era ini di menara punya alasan untuk menghentikan Enkidu. Jadi Enkidulah yang harus mengembalikan pidak rajanya dan pergi dari sini. Enkidu pun marah dan mulai maju menyerang karena Bam adalah bajingan sombong yang tak tahu apa-apa dan Bam mempunyai keberanian untuk berpikir bahwa Bam tahu segalanya tentang Enkidu. Tentang waktu Enkidu yang terbuang-buang dan tentang sebuah kebenaran, Bam tidak tahu apa-apa. Bam pun sambil terus menangkis serangan dari Enkidu, bahwa Bam memberitahu bahwa dirinya mengetahui semua tentang Enkidu dan juga tentang mengapa Enkidu menyimpan dendam terhadap Tromere. Bam mengakui setelah melihat kenangan tentang Enkidu dan 10 kepala keluarga, Bam tahu apa yang terjadi dengan Enkidu. Enkidu pun memberitahu jika Bam sudah tahu mengapa dirinya melakukan ini, kenapa Bam mencoba menghentikannya. Bam pun menjelaskan bahwa dia bisa mengerti rasa dendam Enkidu, tapi Bam tidak tahu apakah Enkidu ingin mengingatnya karena Enkidu bertanggung jawab juga. Di panel ini diperlihatkan Bam mampu membalikan keadaan dengan menggunakan kekuatan Leviathan di tangannya meninju balik kepala Enkidu.
lalu menendangnya dan mengempaskan tubuh Enkidu menggunakan tinju kirinya. Ditutup pada chapter kali ini, mereka berdua sambil menggunakan kuda-kudanya. Enkidu pun bertanya-tanya maksud dari Bam tentang ikut bertanggung jawab. Lalu Bam pun memberitahu Enkidu bahwa Bam tahu apa yang telah Enkidu lakukan pada mereka berdua. Itu sebabnya Bam tidak bisa menyerahkan nasib menara pada orang seperti Enkidu. Mendengar hal itu, Enkidu pun kaget karena sebanyak apa yang telah Bam lihat tentangnya. Di sini Mimin kurang mengerti perkataan dari Bam tentang apa yang dilakukan Enkidu pada mereka berdua. Apakah antara Tromere dengan Gustang atau Tromere dengan Amizu? Pada pembahasan chapter ini sangat menarik pas di awal-awal, meskipun panel malah berpindah, di mana Mimin tidak sabar apakah akan ada Urek Mazino melawan dua kepala keluarga, yaitu Bobido Gustang dan juga Lobopia Tromere. Pasti sangat seru jika hal itu terjadi. Lalu bisa-bisanya seorang Tromere dengan PD-nya memerintahkan seorang Urek Mazino untuk pergi. Mungkin Tromere terlalu banyak mendekam di kapal induknya, jadi tidak tahu tentang apa yang terjadi di menara. Apakah Tromere tidak tahu bahwa orang di hadapannya adalah Urek Mazino, seorang irregular yang paling cepat menaiki menara dan ranker yang paling kuat di menara saat ini? Karena jajaran top ranker nomor 1, 2, dan 3 sedang tidak aktif. Tapi jika terjadi pertarungan hidup dan mati, jelas para kepala keluarga kemungkinan bisa terbunuh oleh Urek Mazino karena dia adalah seorang irregular yang tidak terikat dengan hukum menara. Mungkinkah Siu pada chapter ke depan ini ingin menunjukkan kekuatan dan ganasnya skill pertarungan dari Urek Mazino menghadapi dua kepala keluarga sekaligus. Ingat selalu perkataan Mimin ini, no Urek, no party. Pertarungan ini akan benar-benar mengguncang seluruh menara. Apakah akan ada orang kuat lagi yang akan datang meramaikan peperangan ini? Tapi pada chapter ini tidak ditunjukkan sama sekali juga keberadaan dari Grace Michelle Uslai. Baiklah, sekian pembahasan Torgat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.